Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Zainal doakan kalian sehat selalu beserta keluarga tercinta di rumah ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS di kelas 8 ini. Melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu mengenai profil negara-negara ASEAN. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan materi yaitu dengan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau materi mengenai interaksi negara-negara ASEAN, Pak Zainal akan melakukan sedikit flashback untuk memancing ingatan kita semua mengenai materi yang sudah kamu sebetulnya pelajari di bangku sekolah dasar. ASEAN itu adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh pendirinya yaitu 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pada saat itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Adam Malik, sementara Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, kemudian Filipina diwakilkan oleh Narcisco Ramos, Singapura memiliki perwakilannya yaitu S. Rajaratnam, dan Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman. Lalu seiring berjalannya waktu, terdapat negara-negara yang di Asia Tenggara lainnya kemudian ikut bergabung dalam organisasi ASEAN, yaitu Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, kemudian Laos pada tahun 1997, Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1990. Inilah 5 negara yang kemudian ikut bergabung dalam negara ASEAN, yang tadinya hanya diikuti oleh 5 negara saja. Gimana, udah mulai ingat ya? Nah, selanjutnya ini adalah gambar mengenai opening ceremony dari Southeast Asian Games 2019. Nggak beribet nih. Nah, SEA Games 2019 ini dilaksanakan tahun lalu di Filipina dengan opening ceremony-nya yang sangat meriah sekali. SEA Games ini merupakan satu ajang kerjasama dari masing-masing negara-negara ASEAN, maksudnya di bidang olahraga. Lalu bagaimana dengan bidang yang lain? Apakah negara-negara ASEAN ini melakukan kerjasama di bidang lain? Tentu saja. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, kita bahas mengenai pengertian faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama. Pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan demi mencapai suatu kesepakatan. Karena yang kita pelajari hari ini mengenai interaksi negara-negara ASEAN, otomatis kerjasama mengenai negara-negara di satu wilayah tertentu. Nah, untuk melakukan kerjasama, itu terdapat 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat untuk melaksanakan kerjasama. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah faktor pendorong. Itu dia memiliki 2 faktor, yaitu faktor kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Untuk kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, itu contohnya adalah misalkan negara-negara penghasil minyak, mereka berkumpul untuk membuat satu organisasi yang dinamakan sebagai OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, atau negara-negara penghasil minyak bumi. Kemudian kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis itu contohnya adalah negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau region yang sama. Misalkan negara di Asia Tenggara itu mendirikan satu organisasi yang dinamakan dengan ASEAN. Atau misalkan negara-negara lain yang ada di Eropa, mereka mendirikan Uni Eropa, kemudian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor penghambat untuk melaksanakan kerjasama. Faktor penghambat itu terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah perbedaan ideologi atau pemikiran. Faktanya sih sampai saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dan kerjasama dengan antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik peperangan. Karena adanya konflik dan peperangan ini menjadi penghambat suatu negara untuk bisa bekerja sama dengan negara yang lain. Kemudian kebijakan protektif, satu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya itu, misalkan Indonesia tidak menerima impor
beras dari negara yang lain karena itu akan mempengaruhi hasil produksi panen beras dari dalam negeri. Walaupun sebetulnya Indonesia mengimpor beras dari negara yang lain. Ya, contohnya seperti itu. Yang keempat adalah perbedaan kepentingan. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara dunia, akan tetapi kerjasama antar negara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda masing-masing. Yang kedua, bentuk kerjasama sosial, budaya, politik, pendidikan, dan perkembangannya yang terjadi di negara-negara ASEAN. Ini kita sudah mulai bahas di negara-negara ASEAN-nya ya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ini Pak Zainal hanya tampilkan 5, sisanya kalian bisa baca di buku ya. Yang pertama adalah bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, itu contohnya sudah kita bahas tadi. Kemudian, kerjasama di bidang pariwisata ada ASEAN Tourism Agreement atau ATA, kemudian pertukaran budaya dan seni seperti festival film ASEAN yang biasanya dilaksanakan atau berlangsung selama 1 tahun sekali. Kemudian di bidang politik dan keamanan, kita memiliki zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau ZOPFAN. Kemudian ada Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia, kawasan bebas senjata nuklir, kemudian Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, dan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. Lanjut di bidang pendidikan, itu ada ASEAN Council of Teachers Convention atau perhimpunan guru-guru di Asia Tenggara. Ini juga pernah sebelumnya dilaksanakan di Indonesia yang diikuti oleh guru-guru dari masing-masing wilayah ASEAN. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan dari masing-masing pemerintah. Kemudian ASEAN Japan Scholarship Fund, ini adalah dana beasiswa ASEAN Jepang. Jadi orang-orang yang berada di negara ASEAN ini mereka bisa melakukan atau mendapatkan pendidikan melalui beasiswa di negara Jepang dan sebaliknya. Kemudian Olimpiade di bidang pendidikan, contohnya pada tahun 2015 itu ada Olimpiade Sains Nasional yang diadakan oleh Pertamina dan juga pertukaran pelajar negara-negara di ASEAN. Poin yang ketiga yaitu pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terjadi di beberapa bidang. Salah satunya bidang pertama adalah bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini, pada tahun 2015 disepakati membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kesepakatan ini akhirnya membentuk yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Atau pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita bahas sedikit mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Ada sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Secara bertahap, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Jadi tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi juga dia akan berpengaruh terhadap sumber daya manusianya. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, maka masing-masing negara harus mampu menyediakan sumber daya yang bisa siap untuk menghadapi MEA atau ASEAN Economic Community. Kemudian yang kedua di bidang sosial. Kehidupan sosial sangatlah dinamis, ya. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Nah, masalah di bidang sosial di ASEAN ini akhirnya banyak yang kemudian disepakati untuk dicarikan jalan keluarnya. Contohnya adalah ini, manusia perahu dari Myanmar atau pengungsi Rohingya dari Myanmar. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia menggunakan perahu yang dikenal sebagai manusia perahu. Kemudian ASEAN sebagai organisasi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara menghimbau agar negara-negara anggotanya dapat menerima para pengungsi ini untuk sementara sebagai atas pertimbangan
kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi maupun negara tujuan pengungsian. Yang ketiga ada di bidang budaya. Kebudayaan adalah salah satu dari 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan pembangunan komunitas pada tahun 2015. Apa saja kerjasama di bidang budaya? Yang pertama ada Festival Budaya ASEAN atau ASEAN Culture Festival yang sebelumnya sudah diselenggarakan di Indonesia, itu pada tahun 2013 di Purwakarta. Kemudian ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, dan yang ketiga adalah Industri Music. Nah, industri musik itu kan masing-masing negara memiliki identitasnya masing-masing mengenai musik ciri khas dari negara tersebut. Salah satunya Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan musik dangdut. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah dan juga kasus pekerja migran. Ini adalah contoh 2 kasus interaksi antar ruang yang melibatkan beberapa negara di ASEAN. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah ini menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna. Nah, Pulau Natuna itu menjadi kasus sengketa yang sudah berlangsung sejak lama di antara negara-negara ASEAN dan juga negara Tiongkok atau Cina. Karena Pulau Natuna ini adalah pulau yang disinyalir memiliki kekayaan alam, khususnya di minyak bumi, kekayaan alam bawah tanahnya itu yang berlimpah. Kemudian ada kasus Sipadan dan Legitan, ini juga konflik yang melibatkan antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian ada kasus Kepulauan Spratly, Kuil Prejvihir, dan juga Pulau Pedra Branca. Yang kedua adalah pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara ASEAN antara lain kerja paksa, tenaga asing dengan biaya murah, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Beberapa kasus beberapa tahun kebelakangan itu di Indonesia sering terjadi migran yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan upah yang sangat rendah dan juga dengan konflik yang sangat sering terjadi dan menimpa dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang terakhir ada di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara ASEAN itu menjadi salah satu kendala terbesar. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Misalkan gini, ada Singapura dengan tingkat pendidikannya yang sangat tinggi, kemudian ada Myanmar, Kamboja, Laos dengan pendidikan mereka yang masih di bawah gitu. Jadi timpang sekali. Nah, bagaimana caranya ASEAN ini bisa mengakomodir dan juga memajukan bidang pendidikan di negara-negara ASEAN agar bisa bersaing dan juga setara dengan negara-negara lainnya di luar dari ASEAN itu sendiri. Yang keempat, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. 3 pilar tersebut adalah: yang pertama, politik keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya berpusat pada pemerintah saja, tapi melibatkan masyarakat. Kemudian ekonomi, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup yang efeknya akan berdampak pada ekonomi. Yang ketiga adalah sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, tenaga kerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah materi mengenai kerjasama
di antara negara-negara ASEAN yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang sudah Pak Zainal jelaskan hari ini. Kalaupun kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau chat personal, atau kalian juga bisa baca buku paketnya karena Pak Zainal ngambil seluruh sumbernya itu berdasarkan dari buku paket yang juga kalian gunakan di rumah. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.